Saya nggak tahu harus ngelakuin apa saat itu. Karena yang saya tahu saya harus bisa mengakhiri hidup saya aja. Saya harus bunuh diri. Saya harus bunuh diri. Saya udah nggak mau hidup saat itu, Mbak. Kecelakaan yang kualami tahun 2007 lalu memang menjadi pukulan terberat. Meskipun aku berhasil lolos dari maut, namun seluruh duniaku seakan runtuh pasca truk kontainer yang hampir menggilas tubuhku. Sobat penyintas, aku Hairul Ikhwan. Gelar sarjana teknik elektro yang kuemban menjadi satu-satunya kunci untuk mendapatkan rupiah agar hidupku nyaman di kemudian hari. Jangan ya Bu, selamat jalan. Ya Bu. Beruntungnya, aku memiliki penghasilan yang saat itu bisa dibilang besar. Bahkan aku mampu membeli motor dari hasil kerja kerasku. Namun tak kusangka, motor ini yang membuatku berada di persimpangan antara hidup dan mati. Hari Jumat jam 10 saya kecelakaan. Saya sempat karena ingin menyelamatkan orang yang ada di jalan karena mungkin ibu-ibu itu jatuh di lubang ya. Jadi motornya jatuh. Akhirnya saya ngerem mendadak bawa motor sampai saya masuk ke kolong kontainer. Awal tragedi hidupku terjadi tepat di Jalan Raya Kalimalang, Kota Bekasi. Asyik berkendara, tiba-tiba seorang pengemudi motor di depanku terjatuh akibat lubang. Refleks, aku berusaha menghindar. Tak kusangka motor yang aku kendarai malah adu banteng dengan sebuah truk kontainer dari arah berlawanan. Dan dalam hitungan detik, tubuh dan motorku terlempar ke kolong truk dengan posisi kaki yang terjepit. Ya Allah, tolong bangunkan aku dari mimpi buruk ini. Aku bahkan melihat kakiku hancur terlindas kontainer. Ada polisi saat itu, ada tukang ojek. Kaki saya diambil, dimasukin lagi ke paha saya ini. Lalu saya diikat pinggang supaya darah nggak, kan darah udah banyak di situ. Karena saya ingat kata tukang ojek, ini orang nggak lama pasti mati, pasti mati. Ya sobat penyintas, aku ingat betul setiap detik yang terjadi saat itu. Aku berada di antara pertaruhan antara hidup dan mati. Bayangkan, tubuhku masuk ke kolong truk kontainer dan nyaris aku kehilangan nyawa. Di saat diamputasi di RSCM saya kan nggak sadar. Bangun-bangun kaki saya nggak ada. Itu kaki kiri saya kaget, saya nggak bisa bangun karena di saat bangun kok saya jatuh terus, jatuh. Saya curiga kok seperti ini. Lalu saya raba sedikit kain putih itu di selimut, kok kayaknya kaki ini nggak ada apa nih. Lalu saya sempat buka itu, memang feeling saya benar, saya udah nggak ada kaki. Stres saat itu saya kan. Bahkan juga dokter sampai bilang kepada keluarga saya, Bu, Bapak, kita sudah menghabiskan lama di sini, di rumah sakit ini. Kayaknya nggak mungkin saudara Iwan ini bisa sadar. Lebih baik kita cabut aja daripada biaya semakin gede, kan seperti itu ya. Lalu orang tua saya minta waktu 3 hari. Tolong dok, saya minta waktu 3 hari. Kalau memang 3 hari nggak ada perubahan, saya ikhlas untuk mengikhlaskan anak saya. Dicabut alat-alat bantu saya, jantung saya semua. Tapi mungkin orang tua saya berdoa, keluarga saya berdoa. 3 hari itu tangan saya bergerak. Akhirnya saya diperpanjang di ICU. Saya selamat. Sobat penyintas, rupanya aku tertidur panjang pasca kecelakaan yang menyakitkan itu.
Aku tidak sadarkan diri selama hampir 1 tahun. Ya, 1 tahun lamanya tubuh ini bagaikan tak bernyawa. Betapa kagetnya aku ketika aku tahu kaki kiriku sudah diamputasi akibat virus gangren yang terus menggerogoti. Ya Allah, bagaimana masa depanku kini? Aku sudah tidak punya harapan. Bagaimana aku harus bekerja, melakukan kegiatan sehari-hari, dan mencari istri dengan 1 kaki ini? Sungguh dunia tidak adil kepada aku. Saya sempat marah sama orang tua saya, kenapa kaki saya hilang ibu, kenapa nggak ngomong sama Iwan, apa nggak ada jalan lain, harus diselamatkan atau bagaimana. Ibu saya nangis, kakak saya nangis, adik saya nangis, karena saat itu kamu nggak bisa, nggak sadar, kamu harus sebagai ibu harus ngambil keputusan, orang tua, keluarga harus ngambil keputusan bahwa harus menyelamatkan nyawa kamu, bukan menyelamatkan kaki kamu. Disitulah saya hancur sehancurnya saya, Mbak. Akan kita dihina ya, aduh, saya bingung untuk ngomong saya. Berbulan-bulan aku mengurung diri, menyalahkan takdir Tuhan dan keadaan yang tidak berpihak kepadaku. Aku bahkan tidak mampu menghadapi kenyataan pahit ini. Bahkan untuk keluar rumah pun aku tidak punya nyali. Aku malu. Tapi di suatu titik aku tahu, aku tidak mungkin seperti ini selamanya. Ya, aku harus bangkit bagaimanapun caranya. Meskipun aku dihina dan diejek dengan perkataan-perkataan yang tidak mengenakan. Lalu berjalan seiring waktu, saya sehat, saya pulang. Di saat pulang saya mencoba berinteraksi dengan dunia luar, saya mau coba ke masjid, saya mau coba kumpul dengan teman. Di saat keluar rumah itu ada anak kecil teriakin saya buntung, bahkan saya sempat sedih, saya sempat nangis. Ya Allah, saya pikir ujian kok seperti ini. Saya sempat berpikir, saya lagi kecelakaan itu saya dapat uang besar, Mbak. Uang itu aja nggak berguna sama saya, karena saya udah cacat. Saya nggak butuh uang, saya butuh kaki buat hidup. Tidak mau terus meratapi keadaan, aku memberanikan diri untuk membuka lahan parkir yang tidak jauh dari rumahku. Ya, ini adalah salah satu caraku untuk mengais rupiah. Usaha parkir yang kudirikan bersama teman-temanku memang tidak cukup untuk menghidupiku sehari-hari. Tapi setidaknya aku bisa diterima kembali di lingkungan sekitar dengan kondisi baruku ini. Tak cukup hanya dengan usaha parkir, aku kembali menantang diriku sebagai petugas keamanan di gereja. Ya, aku berani menjamin keamanan di sini meski dengan kondisi terbatas. Alhamdulillah, aku diterima dengan tangan terbuka tanpa memandang fisik dan juga kepercayaanku. Di tempat ini pula lah aku bertemu dengan orang baik yang memberiku kaki palsu gratis. Seiring berjalan, saya ketemu sahabat saya. Beliau pemain musik di gereja, main musik rohani. Beliau menawarkan kepada saya, "Bang, abang mau nggak kaki palsu?" Kebetulan saya sekolah di JSPO, Jakarta School Protestik dan Ortopsik di Cilanda. Saya bilangin, kalau memang gratis saya mau, Bang Coki, saya bilang begitu. Tapi kalau bayar, saya agak berat. Beliau bilang, "Ini gratis, Bang. Bahkan abang akan kami jemput di rumah. Dan selesai nanti fitting, abang akan saya antar lagi dan abang akan kami kasih uang saku," kata Pak Coki ya. Saya senang gitu kan. Wah, ini kayaknya
awal hidup saya kembali bangkit. Kepercayaan diriku semakin bertambah dengan kaki palsu. Kini aku bisa bebas melangkah kemanapun tanpa perlu khawatir dicibir orang lain. Aku juga mengembangkan kemampuan untuk meracik secangkir kopi secara profesional. Sobat penyintas, inilah caraku untuk membangun kembali jati diriku yang telah hancur bertahun-tahun lalu. Saya nggak boleh diam, saya nggak boleh banyak termenung, saya harus banyak aktivitas. Pokoknya tiap jam saya harus jalan apapun saya. Supaya trauma itu tidak teringat lagi, depresi itu, ingin bunuh diri itu hilang dari otak saya. Meskipun aku tampak kuat, tapi ada kondisi di mana aku merasa begitu tidak berdaya. Apalagi ketika anak sulungku masih belum menerima keadaanku. Ya, perjalananku masih panjang untuk bisa menumbuhkan rasa bangga anak perempuanku kepadaku, ayah kandungnya. Kamu ngambil rapot kapan? Hari Sabtu, Pak. Ya udah, nanti Papa yang ngambil rapot. Anak saya langsung masuk kamar. Ada apa dengan anak saya nih? Saya pikirkan seperti itu kan. Lalu saya samperin, kenapa nak? Jangan Papa deh yang ngambil rapot, Pak. Aku malu ngeliat Papa seperti ini. Saya kaget. Kalau anak saya malu, bagaimana saya bisa menyenangkan anak saya? Berarti dia belum siap ngasih tahu ke teman-temannya bahwa bapaknya seperti ini. Sobat penyintas, mungkin perlu waktu bagi beberapa orang terdekat untuk bisa menerima keadaanku apa adanya. Tapi aku berjanji tidak akan kembali ke masa suramku dulu. Apalagi pikiran sesat untuk mengakhiri hidup. Aku ingin lebih menyayangi diriku sendiri dan berjuang untuk orang-orang yang aku sayangi. Pasti Allah memberikan suatu kelebihan yang saat ini kita belum tahu apa kelebihan yang ada dalam pada diri kita. Jangan pernah putus asa, yuk kembali lagi kita hidup seperti biasa. Jangan mau kita direndahkan dengan orang-orang yang fisiknya utuh. Apa yang mereka perbuat, kita yang cacat juga masih bisa melakukan apa yang mereka perbuat.